Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam bagi mereka yang menolak kebenaran sunnah sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya ayat-ayat Al-Quran sendiri telah cukup menjadi alasan yang pasti tentang kebenaran al-hadits ini sebagai sumber hukum Islam. Untuk mengetahui sejarah mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil seperti di bawah ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan bab 2 pembahasan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang sudah dibacakan oleh saudara Fikri. Untuk mengetahui kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil seperti yang pertama Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan, mempercayai dan menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah Al-Imran yang artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang mukmin seperti keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah akan memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Dalam surat Al-Imran di atas, Allah memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang munafik. Dia juga akan memperbaiki keadaan orang-orang mukmin dan memperkuat iman mereka. Oleh karena itu, orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pada surat An-Nisa ayat 136, sebagaimana halnya pada surat Al-Imran ayat 179, Allah menyeru kaum muslimin agar beriman kepada Allah, Rasul-Nya Muhammad SAW, Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang mengingkari seruannya. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Wulan. Assalamualaikum. Dalil al-hadis. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah dalam sabdanya yang artinya, "Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Hakim.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa kita berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Kesepakatan ulama atau ijma'. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam amal perbuatan karena sesuai dengan yang dikehendakinya oleh Allah. Penerimaan hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama merupakan sumber hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyimpulkan tanggapan dari anggota kelompok saya tentang sumber hukum Islam, yaitu hadis. Menurut para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda dan perbuatan Rasulullah SAW adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika berpaling, ketahuilah Allah tidak menyukai orang yang kafir. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, memberi keterangan dan pentaksis keumuman, serta membuat hukum-hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ada kalanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ilham, dan ada kalanya berasal dari ijtihad beliau sendiri. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.